ini merupakan ringkasan dari berbagai peristiwa yang kita akan lihat menjelang dan selama tahun 2020, dan adakah kemungkinan tahun 2020 merupakan tahun yang spesial. Dan kenapa tahun yang spesial? Kita akan melihat bersama-sama tentang rencana Tuhan dan apa yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang begitu kaya dengan pengetahuan, dengan rencana dan rancangan daripada Tuhan sendiri. Kalau kita terus dalami, kalau kita terus gali, kita semakin mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Dan saya percaya, saya berdoa biar kita semua diberkati oleh pengajaran di sesi kali ini. Baik, kita akan melihat di slide berikutnya. Sudah dijelaskan bahwa kita tahu Israel dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jam profetiknya Tuhan. Dan ada satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya tahu tidak bisa mengupasnya dalam satu sesi ini, tapi kita akan terus belajar tentang banyak hal berkaitan dengan akhir zaman. Akhir zaman, sekali lagi saya perlu ingatkan, ketika berbicara tentang akhir zaman, tidak sedang berbicara tentang akhir daripada dunia ini, karena dunia ini tidak akan pernah berakhir. Tetapi akhir zaman berbicara tentang zaman pemerintahan manusia, ya, zaman gereja, zaman kasih karunia. Dan zaman-zaman itu akan berakhir, di mana ketika zaman pemerintahan manusia berakhir, maka dimulailah kerajaan 1000 tahun yang adalah pemerintahan Yesus Kristus sendiri, yang kita kenal dengan sebutan milenium. Kalau Anda melihat di slide ini, ada di yang paling kanan dari sisi Anda. Karena itu kita akan belajar di sesi kali ini tentang tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat, tanda-tanda bahwa pengangkatan gereja juga semakin dekat. Sebelumnya kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat 17 dan 18. Ini merupakan doa Paulus bagi jemaat yang paling rohani yang pernah dilayaninya, yaitu jemaat Efesus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Mari kita langsung saja melihat slide yang berikutnya. Di sana dimulai dengan tanda yang pertama bahwa kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua sudah semakin dekat, dan tanda ini sudah sangat kita kenal, yaitu tanda di langit. Mari kita buka di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-14. Kejadian 1 ayat 14, di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi Tuhan menciptakan benda-benda langit itu untuk memberikan tanda sebagai milestone bagi Anda dan saya orang percaya, khususnya nanti kita akan melihat khususnya bagi bangsa Israel. Kita lihat satu ayat lagi, Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Saya percaya ini adalah ayat-ayat yang Anda sudah sangat familiar. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, ketika berbicara tentang tanda di langit, kita perlu membedakan antara astronomi dan astrologi. Astronomi tidak ada salahnya dengan mempelajari bintang-bintang dari perspektif astronomi.
Karena nanti kita akan lihat dua ayat itu, ayat 35 ayat 5 dan Yesaya 51 ayat 6, bahwa Tuhan mau kita orang percaya memandang ke langit dan mengamati benda-benda penerang yang ada di langit. Bedanya apa dengan astrologi? Nah, astrologi fokusnya adalah sama sebenarnya, belajar tentang benda-benda di langit, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Itulah astrologi. Makanya muncul ramalan zodiak dan lain sebagainya. Itu karena orang fokusnya pada dirinya sendiri. Mereka memutuskan sesuatu, mau investasi atau mau menikah atau mencari pasangan hidup atau mencari pekerjaan berdasarkan tanda-tanda di langit. Itu astrologi karena fokusnya adalah diri manusia. Tetapi kalau berbicara astronomi, astronomi itu berbicara fokusnya adalah Tuhan sendiri. Sebagai contoh yang kita semua tahu bahwa pada saat kelahiran Yesus Kristus, Tuhan memunculkan bintang Bethlehem. Nah, dan banyak saintis, banyak ilmuwan mempelajari tentang bintang Bethlehem, karena nantinya bintang Bethlehem ini akan muncul kembali di tahun 2000-an. Kita juga akan lihat bersama-sama. Dan sebelum kelahiran Yesus Kristus pun bintang Bethlehem pernah muncul sebelumnya. Dan semuanya itu berkaitan erat dengan Israel. Tapi sebelumnya mari kita lihat Ayub 35 ayat yang kelima, bahwa firman Tuhan katakan, arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Ini perintah, saudara. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jadi firman Tuhan mengencourage kita, mendorong kita supaya kita memandang ke langit dan mengamati apa yang ada di sana. Mari kita lihat Yesaya 51 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Inilah perintah Tuhan dan janji Tuhan bagi orang yang peka dan mau belajar tentang tanda-tanda di langit. Nah, sekali lagi, tanda-tanda di langit ini memang berkaitan erat dengan Israel, karena dalam 1 Korintus 1 ayat 22 di sana Rasul Paulus menulis bahwa orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sedangkan orang-orang Yunani mencari hikmat. Jadi tanda di langit itu berkaitan erat dengan Israel, tetapi belum tentu relevan dengan gereja Tuhan, dengan orang Kristen perjanjian baru. Karena Rasul Paulus juga berkata bahwa gereja kita umat perjanjian baru harus hidup dengan percaya dan bukan dengan melihat. Jadi sekali lagi, tanda-tanda di langit ini diizinkan oleh Tuhan sebagai bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa, berkaitan erat khususnya dengan umat pilihan Allah, yaitu Israel. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi, ya. Kita sebagai umat perjanjian baru harus hidup dengan percaya, bukan dengan melihat. Nah, satu fenomena yang menarik di langit itu terjadi pada tanggal 23 September tahun 2017. Dan banyak ilmuwan mengatakan bahwa ini serupa dengan Wahyu 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya bagi Anda, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu dua ayat ini. Di sana dikatakan bahwa maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, dari sini pun kita bisa melihat bahwa tahun 2017 merupakan tahun yang spesial. Dan secara matematis pun kita bisa dapatkan satu kesejajaran antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tahun 1947 keluar resolusi PBB bahwa Israel dan Palestina mendapatkan bagiannya masing-masing.
Dan kalau kita sambungkan itu ke 70 tahun masa pembuangan di Babel, maka kita mendapatkan tahun yang spesial, yaitu tahun 2017. Sekali lagi muncul tanda di langit, merupakan tanda yang spesial, sekali lagi berkaitan dengan Israel. Apa yang terjadi di Israel kita tahun 2017, bahwa Yerusalem kembali dideklarasikan sebagai ibu kota Israel di bulan Desember. Jadi sekali lagi ini mengkonfirmasi 1 Korintus 1 ayat 22 bahwa tanda di langit memang berkaitan erat secara spesifik dengan umat pilihan Allah, yaitu Israel. Tanggal 23 September terjadi satu hari setelah Rosh Hashanah atau tahun baru Israel, 7 hari sebelum Yom Kippur atau hari raya pendamaian di Israel. Dan kita tahu betapa pentingnya hari raya yang ada di Israel untuk kita pelajari. Dan semua itu bagi Anda dan saya, umat Kristen perjanjian baru, sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Slide berikutnya kita akan melihat tentang fenomena langit ini. Ini yang tadi saya bicarakan tanggal 23 September 2017. Ini saya ambil dari internet. Dan kita melihat di sini ada 2 konstelasi atau 2 gugusan bintang. Yang di sebelah kiri adalah Virgo dan yang sebelah kanan atas adalah Leo. Ya, kita tahu bahwa kisah daripada penciptaan dan sampai program keselamatan Tuhan itu dimulai dari Virgo, yaitu seorang perawan Maria, dan diakhiri dengan Leo ketika Yesus datang kali yang kedua sebagai Lion of Judah atau singa dari Yehuda. Jadi di sini kita tahu bahwa Leo itu dengan 12 bintangnya, ya dikatakan tadi Wahyu 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua bahwa ada muncul tanda besar di langit bahwa di kepala daripada perempuan itu terdapat 12 bintang. Dan kita melihat di sini ada planet Jupiter dan kita melihat ada bulan di bawah kakinya, persis seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Satu ayat lagi untuk mengkonfirmasi supaya kita yakin bahwa ya Tuhan tidak main-main dengan bintang atau tanda-tanda di langit. Ya Kejadian 49 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Di sana dikatakan tentang Yehuda, ini merupakan berkatnya Yakub atas anak-anaknya menjelang kematiannya. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi ini berkaitan dengan tanda juga yang Tuhan tentukan, fenomena di langit. Dan bintang ini secara khusus itu terakhir muncul sebelum 23 September 2017, muncul saat penciptaan. Apakah ini satu kebetulan? Ya, saya percaya bahwa tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Semuanya Tuhan yang mendesain, Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dan pada saat yang bersamaan ketika Wahyu 12, tanda Wahyu 12 ini muncul, komet 67 itu segaris dengan bulan ada di bawah kaki Virgo, yaitu bulan ada di sini, saudara. Kita tahu signifikansi daripada angka 67. Tahun 1967 Israel berhasil merebut Bukit Bait Suci atau The Temple Mount yang ada di Yerusalem. Ya, 2017 dikurangi 1967 sama dengan 50, ini merupakan tahun Yobel. Ya, ini tahun yang sangat spesial, tahun pembebasan, tahun kemerdekaan, dan seterusnya hal-hal yang positif tentang tahun Yobel. Nah, ada satu hal kalau kita mundur 2 tahun sebelumnya dari 2017, di slide berikutnya kita akan melihat muncul juga bintang Bethlehem, yaitu tanggal 30 Juni tahun 2015. Nah, bintang ini muncul kita tahu pada saat kelahiran Yesus Kristus, itu tertulis di dalam Matius 2 ayat yang kedua. Nah,
kapan bintang Bethlehem ini muncul lagi? Sebelum Yesus Kristus lahir, yaitu pada saat Abraham dilahirkan. Dan apakah ini kebetulan? Ya, Anda boleh berkata semua ini kebetulan, tetapi ini terlalu rinci, terlalu detail untuk menjadi suatu kebetulan bagi Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa atau cikal bakal daripada Israel. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Raja Yahudi. Maka kalau ini bintang muncul lagi tahun 2015, apakah itu pertanda Tuhan sedang berbicara sesuatu pada kita orang percaya? Dan ingat saudara, 2015, 2017 ada interval 2 tahun bintang Bethlehem pada saat kelahiran Yesus pun muncul selama 2 tahun, yaitu paralel dengan tahun 2015 sampai 2017. Jadi 2 tahun. Apakah ini satu kebetulan? Ya, bagi orang yang percaya ini lebih daripada kebetulan. Ini menunjukkan bahwa ada desainer yang begitu luar biasa di balik segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Jadi mari kita lihat Mika 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Kemudian kita lanjut ke Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini ayat yang sering dibacakan pada hari Natal. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Dan ini jelas menubuatkan tentang suatu masa, di masa yang akan datang, bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bangsa pilihan Allah akan kembali dikumpulkan di tanah Israel sebelum dia datang kembali kali yang kedua. Jadi jelas di dalam perjanjian baru, kronologinya itu jelas bahwa ketika Yesus menjelma sebagai manusia, kita tahu bahwa Yesus sebagai Mesias ditolak. Ya, dan kemudian Tuhan beralih kepada Paulus dan juga orang-orang non-Yahudi, yaitu gereja. Dan masa gereja atau zaman kasih karunia akan berakhir dengan rapture. Setelah itu Tuhan akan kembali berurusan dengan umat pilihan Tuhan sendiri, yaitu Israel. Yeremia 30 ayat yang ke-7 dikatakan setelah rapture maka akan datang waktu kesusahan besar bagi Yakub. Jadi itulah masa kesesakan selama 7 tahun. Dan di sini kita bisa menganalisa salah satunya, apakah kemudian rapture bisa terjadi di tahun 2022. Dari mana angka itu? Ini bukan angka yang tiba-tiba ya muncul jatuh dari langit, tetapi harus ada dasarnya, harus ada analisanya. Kita ambil ya bahwa bintang Bethlehem muncul 2015. Dan kalau Anda masih ingat diagram di depan bahwa ada 7 tahun ya masa kelimpahan di zaman Yusuf, kita bisa menyejajarkannya dengan itu. Dan kita sedang hidup di masa kelimpahan itu sebelum nanti bangsa Israel dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ya akan masuk ke dalam masa kesesakan selama 7 tahun, masa kesukaran besar. Jadi
ada kemungkinan 2022 gereja Tuhan akan diangkat. Masih ingat sesi yang lalu kita menganalisanya tahun 2021 pengangkatan bisa terjadi. Intinya kita tidak sedang menetapkan tanggal tertentu, tetapi ya tentunya kita bisa menganalisanya, mempelajarinya. Ataukah mungkin dimulai dari 2017 tanda Tuhan 2017 ditambah 7 yaitu tahun kelimpahan di masa Yusuf ya menjadi tahun 2024 pengangkatan. Apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi. Pengangkatan bisa terjadi kapanpun karena pengangkatan merupakan timeline atau event berikutnya dari jam profetiknya Tuhan, dan tidak diperlukan tanda-tanda secara spesifik sebelum terjadinya pengangkatan. Jadi inilah salah satu tanda di langit yang perlu kita kritisi, yang perlu kita perhatikan. Kita masuk ke tanda di langit berikutnya. Di slide berikutnya kita tahu ada tetrad blood moon atau bulan berdarah dalam bahasa Indonesianya yang muncul 4 kali ya dalam satu set. Ya, ini tidak terjadi setiap tahun, tetapi setiap kali terjadi maka ada peristiwa penting yang terjadi di Israel. Ya, tetrad blood moon terjadi tahun 32 dan 33 Masehi. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kita tahu Yesus disalibkan tahun 32 Masehi. Kemudian tahun 1492 sampai 1493 orang Yahudi, bangsa Israel diusir dari Spanyol. Kenapa ini penting? Karena pada waktu orang-orang Yahudi diusir dari Spanyol itu ibaratnya seperti mengusir orang-orang Yahudi keluar dari Amerika sekarang. Kita tahu bahwa di Amerika itu banyak bisnis, banyak kekayaan daripada perusahaan-perusahaan di Amerika itu yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi termasuk di dalam top 10 orang terkaya di dunia, dan pasti Anda tahu nama-namanya. Ya, dan kalau katakanlah semua orang itu diusir dari Amerika hari ini, itu seperti kejadian pada waktu itu ketika orang-orang Yahudi diusir dari Spanyol. Karena Spanyol merupakan tempat di mana mereka hidup berkelimpahan, mereka diberkati dan mereka berkembang secara pesat di sana. Ya, tetapi kemudian Spanyol membuat satu kebijakan, orang-orang Israel harus diusir keluar, dan itu membuat mereka terekspos, membuat mereka menderita dan kembali terserak ke seluruh penjuru dunia. Tetapi pada saat yang bersamaan kita tahu tahun 1492 itu Columbus memulai ekspedisi penemuan Amerika Serikat yang pada akhirnya nanti menjadi negara Amerika. Di tahun 1776 mereka mendeklarasikan kemerdekaan di Amerika, tetapi dimulai dari pelayaran Christopher Columbus yaitu tahun 1492, hanya beda beberapa hari setelah deadline orang Yahudi harus keluar meninggalkan Spanyol. Di sini kita belajar bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang percaya yang menaruh pengharapan kita kepada Yesus, kalau kita dipersulit dari satu sumber, maka Tuhan sanggup untuk memberikan sumber yang lain. Tuhan sanggup menolong kita dengan cara yang lain. Kalau satu cara kita mengalami kebuntuan, maka Tuhan bisa membukakan jalan yang lain. Kita tahu bahwa ketika Amerika Serikat ditemukan oleh Christopher Columbus, maka orang-orang Yahudi berkembang secara pesat di sana dan menjadi satu komunitas penopang perekonomian di Amerika. Ini yang harus kita percayai sebagai orang Kristen zaman now. Ya, kemudian tetrad blood moon juga terjadi tahun 1948, 1949. Kenapa ada 2 tahun? Karena terjadinya di rentang waktu 2 tahun. Ya, jadi ada di 1 bulan di 1948, kemudian ada 1 bulan lagi di 1949. Makanya ada 2 tahun seperti itu. Kita tahu bahwa 1948 Israel merdeka, 1949 pemerintahan Israel terbentuk. Kemudian tetrad blood moon terjadi lagi tahun 1967, 1968. Kita tahu pada saat itu terjadi perang
6 hari. Ini perang yang sangat-sangat terkenal ketika Israel dikepung oleh aliansi 5 negara Arab. Yerusalem dikuasai oleh Israel pada waktu itu dan berhasil direbut oleh umat pilihan Tuhan. Kemudian Blood Moon Tetrad yang baru-baru ini terjadi tahun 2014-2015. Saya percaya Anda masih ingat. Kalau Anda memperhatikan pemberitaan 2014-2015, ini bukan satu kebetulan, terjadi 1260 hari sebelum 23 September 2017. Anda masih ingat 23 September tahun 2017? Tadi bintang yang menurut analisa adalah penggenapan daripada Wahyu 12 ayat 1 dan 2, di mana ada Virgo, di mana ada Leo di sana. Dan kita tahu tahun 2017 adalah tahun yang sangat spesial dengan Israel. 70 tahun setelah mereka merdeka, Yerusalem kembali menjadi ibu kota Israel. Haleluya. Jadi inilah tanda di langit yang merupakan bagian daripada bagaimana Tuhan menyatakan rencana dan rancangannya, apa yang Dia hendak kerjakan di muka bumi. Kemudian kalau kita lihat tanda yang kedua di slide yang berikutnya, tentunya tanda kedatangan Yesus Kristus yang kedua itu terdapat di kitab suci itu sendiri dan sudah dinubuatkan di dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27, yang saya percaya Anda sudah tahu ayat ini. Ini bukan saja menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, tetapi juga kedatangannya yang pertama, bahkan menubuatkan tentang masa kesesakan besar yang akan terjadi. Semua ini sebagian besar sudah digenapi, menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa firman Tuhan itu benar-benar akurat. Jadi 490 tahun dinubuatkan kepada Daniel, 483 tahun sudah digenapi sampai Yesus disalibkan. Tinggal tersisa 7 tahun lagi, yaitu tahun di mana Tuhan akan berurusan kembali dengan bangsa Israel yang kita kenal dengan sebutan masa tribulasi. Dan kalau kita mengamati sejarah, ada satu hal yang menarik terjadi, ya, ketika di zaman kerajaan Ottoman itu ada salah satu sultan, salah satu pemimpin daripada kerajaan Ottoman itu bernama Sulaiman. Sulaiman mengeluarkan titah untuk membangun kembali Yerusalem. Nah, ini merupakan kesejajaran yang menarik karena di kitab Daniel menubuatkan bahwa Yerusalem akan dibangun kembali, yaitu pada zaman Nehemia. Ya, dari sejak Nehemia mendapatkan surat perintah untuk membangun kembali Yerusalem. Dan ini ada satu paralel yang luar biasa. Tahun 1537 atau 1538, Sulaiman, pemimpin kerajaan Ottoman, mengeluarkan titah untuk membangun kembali Yerusalem. Dan ya, saya hanya iseng saja saudara memainkan angka matematika. 1537 ditambah 483. Dari mana saya dapatkan 483 sudah digenapi dalam kitab Daniel. Kita tahu, ya, kita tambahkan. Maka apakah mungkin tahun 2020 bisa terjadi rapture atau pengangkatan? Bisa saja, Tuhan bisa berbuat sekehendaknya menurut kedaulatannya. Dan kalau tahunnya adalah 1538 ditambah 483, maka kita mendapatkan angka 2021. Kenapa tidak tambah 490? Karena 7 tahun itu kita tidak ada di sini lagi. Ya, itu adalah masa kesesakan besar di mana Tuhan berurusan dengan Israel dan orang-orang yang menolak Kristus. Haleluya. Jadi sangat mungkin 2020 pengangkatan. Ini masih ada 4 bulan lagi tahun 2020, saudara. Kita memang tidak tahu tanggalnya dan saya tidak sedang memprediksi tanggalnya. Tetapi apakah mungkin dari semua perhitungan yang ada? Mungkin sekali dan sangat-sangat mungkin. Haleluya. Tahun 2021 kita tahu itu juga mungkin. Karena 1948 ditambah 80 tahun juga 2028
-7 2021. Kita sudah lihat di sesi sebelumnya. Kita tahu bahwa dengan nubuatan yang dia terima, Daniel mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat, karena nubuatan ini adalah nubuatan yang sangat-sangat penting. Ini pelajarannya bagi Anda dan saya. Semakin berat persoalan hidup kita, semakin besar kemuliaan Tuhan yang disediakannya. Kalau kita bertahan, bahkan kita terus menjalaninya dengan sikap pemenang, kita bersikap baik, kita tetap tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, tetap hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya percaya ya, seberapa besar pun persoalan yang kita hadapi, maka kemuliaan yang Tuhan sediakan semakin besar bobotnya. Haleluya. Dan dari Daniel kita belajar bahwa kita harus setia di dalam panggilan kita. Kita tahu bahwa Daniel tidak mengalami kepenuhan atau penggenapan daripada nubuat yang dia terima. Dia harus puas dengan hanya menerima dan menyampaikannya melalui tulisan. Dia hanya berharap bahwa suatu hari nanti ini akan digenapi, dan kita tahu bahwa itu sudah digenapi sebagian besarnya. Ya, sekalipun Daniel belum melihat hasilnya, tetapi dia tetap setia di dalam panggilannya. Dan Daniel menerima satu keistimewaan di mata Yesus, karena Daniel adalah satu-satunya nabi perjanjian lama yang dikutip oleh Yesus dalam hal akhir zaman. Ketika Yesus berkhotbah tentang hari-hari terakhir sebelum kedatangannya kali yang kedua, dia mengutip Daniel. Dan Daniel satu-satunya nabi perjanjian lama yang dikutip oleh Yesus tentang hari-hari terakhir. Inilah kemuliaan yang diterima oleh Daniel, sekalipun dia tidak melihat keseluruhan daripada penggenapan apa yang dia terima dari Tuhan. Karena itu tetaplah setia di dalam panggilan kita. Tetaplah setia di dalam apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat tanda yang berikutnya, tanda yang ketiga, yaitu khotbah Yesus sendiri. Matius 24 ayat yang ke-34, di sana dikatakan, sungguh angkatan ini tidak akan berlalu sampai semua ini digenapi, sampai semua ini terjadi. Nah, salah satu interpretasi daripada angkatan ini yang dikatakan oleh Yesus adalah angkatan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang hidup sejak tahun kemerdekaan mereka 1948 sampai nanti perang Harmagedon menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Dan kita tahu dari Mazmur 90 ayat yang ke-10 bahwa satu generasi bagi Tuhan, satu generasi itu antara 70 sampai 80 tahun. Ini saya hanya bermain-main dengan matematika, ya, untuk mencari kemungkinan daripada kedatangan Yesus Kristus. Maka 1948 ditambah 70 itu 2018. Kenapa angka 70? Sekali lagi ini berkaitan dengan masa pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan dikatakan di dalam Yeremia, setelah pembuangan itu selesai, Tuhan akan kembali berurusan dengan Israel. Tuhan akan kembali menyayangi Israel. Maka ini berbicara setelah dibuang 2018, itu sudah lewat masa itu. Jadi tinggal tunggu waktu saja pengangkatan terjadi, dan Tuhan kembali menyayangi Israel dan berurusan dengan mereka. Dan ini angka yang sudah kita lihat sebelumnya, 1948 ditambah 80 2028 minus 7 masa kesesakan besar. Maka apakah rapture bisa terjadi tahun 2021? Sangat mungkin, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, orang seringkali berkata, tidak akan tahu, kita tidak akan pernah tahu. Ya, dan statement itu keluar karena mereka mendasarkan pernyataannya pada Matius 24 ayat yang ke-36. Mari kita lihat ayat yang seringkali dikutip tentang orang-orang yang meragukan bahwa kita bisa memiliki kepekaan tentang waktunya Tuhan. Di sana dikatakan bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tapi Anda harus ingat bahwa ketika Yesus mengatakan itu, Yesus
ada di bumi. Nah, setelah Yesus mengalami kenaikan ke surga, saya percaya ada komunikasi yang diperbaharui antara Allah Anak dan Allah Bapa. Dan itu terbukti karena sekarang di dalam Wahyu 1 ayat yang pertama, mari kita lihat di sana, perkataannya sudah agak sedikit berbeda di dalam firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Allah Bapa sudah mengaruniakan suatu pewahyuan kepada Yesus Kristus Allah Anak, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Jadi supaya Yesus Kristus bisa menyingkapkannya, mewahyukannya kepada hamba-hambanya tentang apa? Tentang apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi dari Allah Bapa turun ke Allah Anak, dari Allah Anak kepada malaikatnya, dan dari malaikatnya kepada hambanya, yaitu Yohanes, tentang hal yang harus segera terjadi. Dan kalau kita melihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ketiga, bahwa kalau kita kepengen tahu waktunya, kalau kita kepengen punya kepekaan tentang waktunya Tuhan, maka kita harus berjaga-jaga. Di sana dikatakan kalau engkau tidak berjaga-jaga, maka ia akan datang seperti pencuri. Ya, dia akan datang secara tiba-tiba. Tetapi sebaliknya kalau kita berjaga-jaga, maka bukan tidak mungkin kita akan tahu waktunya, kapan Tuhan akan bergerak. Dan kita tahu bahwa seringkali dibuat analisa kesimpulan bahwa kedatangan Yesus akan terjadi di salah satu hari raya Israel. Kenapa hal itu mungkin bagi Anda dan saya terjadi kapanpun? Kenapa bukan hanya terbatas di hari-hari raya Israel? Karena kita tahu dalam 1 Korintus 15 ayat 20-23, Yesus adalah penggenapan dari semua hari raya Israel. Yaitu ada 7 hari raya Israel yang sangat penting, semua itu digenapi di dalam Yesus. Mari kita lihat yang berikutnya, dan di situ ada 15, coba kembali lagi sedikit. 1 Korintus 15 ayat 52, di sana dikatakan bunyi nafiri yang terakhir itu berbicara tentang pengangkatan. Di sana Rasul Paulus mengajarkan, ya, dan itu pun dipercaya bahwa pengangkatan akan terjadi pada salah satu hari raya Israel, yaitu peniupan serunai, yaitu peniupan sangkakala, ya, yang dan itu ada 100 atau 101 sangkakala yang ditiup, dan dikatakan bahwa pada bunyi nafiri, bunyi sangkakala yang terakhir, yang ke-100 ataupun yang ke-101, pada saat itulah pengangkatan akan terjadi. Tetapi kita percaya bahwa kapanpun bisa terjadi, karena Yesus telah menggenapi segala sesuatunya. Haleluya. Tanda yang keempat, kita lihat. Kita tahu keadaan ekonomi. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan tentang Illuminati, tetapi ada satu pengajaran nanti saya coba untuk mengupasnya tentang Illuminati. Kita tahu bahwa tahun 1776 orang ingat bahwa tahun itu adalah tahun kelahiran Amerika Serikat. Anda yang tinggal di Amerika, tahun 1776 Anda ingat itu adalah Amerika Serikat merdeka. Tetapi jangan lupa, tahun yang sama, 1776, juga merupakan tahun kelahiran di Illuminati, yang anggotanya kita tahu banyak ateis, banyak satanis, orang-orang yang menyembah setan, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang toleransi terhadap semua agama di dunia kecuali kekristenan. Ya, kalau orang bicara tentang toleransi itu Anda harus hati-hati. Toleransinya biasanya kepada orang-orang non-Kristen, tetapi kepada orang Kristen seringkali tidak ada kata toleransi. Haleluya. Dan saya akan skip yang bagian ini. Annuit Coeptis ini ada di dollar bill atau di uang kertas di Amerika. Dan ini kita tahu simbol daripada Illuminati adalah satu mata yang melihat, ya, all seeing eye. Ya, kita tahu. Kemudian ada Novus Ordo Seclorum, itu artinya adalah New World Order.
atau tatanan dunia yang baru. Anuit koetis artinya mengumumkan terbentuknya the new world order atau tatanan dunia yang baru. Dan kita tahu bahwa manusia ya sejak dari Kejadian pasal yang ke-11 zaman Menara Babel, mereka sudah mencoba untuk memberontak kepada Tuhan dan merasa mampu untuk hidup independen dari Tuhan. Dan kita tahu Liga Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bisa merupakan agen-agen atau satu institusi yang bisa saja dipakai oleh antikris nantinya untuk mempersatukan dan mengendalikan dunia. Dan semua ini bertujuan, kalau Anda melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kita sedang diarahkan kepada 3 fenomena zaman. Yang pertama, individualisme sedang dihilangkan. Kemudian agama dan nasionalisme atau patriotisme sedang dihapuskan, supaya nantinya kita cuman tunduk kepada satu pemerintahan yang tunggal atas dunia ini. Kita semua sedang diarahkan ke sana. Dan yang terakhir, kita juga melihat semua yang sedang terjadi hari-hari ini dengan terjadinya COVID-19, ya seringkali disampaikan bahwa di rumah saja itu memberikan kesempatan buat kita untuk bisa lebih punya waktu bagi keluarga. Kenyataannya berbeda, saudara. Kenyataannya sangat-sangat berbeda. Karena justru hari-hari ini bahkan di Indonesia pun tingkat perceraian menjadi sangat-sangat tinggi, bahkan melonjak pada saat pandemi COVID-19. Keluarga sedang diruntuhkan. Dan Yesus pun sudah pernah berkata dalam Matius 10 ayat 36 bahwa musuhmu adalah orang serumah. Orang yang serumah, karena orang yang tinggal serumah, ya suami istri berantem. Biasanya setelah berantem suaminya berangkat kerja, baru ketemu lagi mungkin sore atau malam, atau dia pergi dinas, baru ketemu lagi minggu depan. Maka ada satu rasa kangen, ada kepengin ketemu. Jadi akhirnya lupa sama berantemnya, saudara. Sekarang setiap hari ketemu, setiap hari lihat, ya keluarga ketemu setiap hari. Dan kita menjadi tahu kelemahan satu sama lain. Dan kita tahu tentang kelemahan satu sama lain, akhirnya membuat kita jengkel, membuat kita risih, membuat kita berselisih, membuat kita tidak bisa akur, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tinggal di rumah, keluarga sedang diruntuhkan. Karena itu kita harus sangat berhati-hati, saudara. Jangan sampai terjadi perpecahan keluarga. Haleluya. Ya, jadi ini tanda ekonomi. Kemudian kita lihat tanda yang berikutnya, yaitu tanda penyakit. Kita sudah tahu ini COVID-19, virus corona. Kata corona itu merupakan bahasa Spanyol daripada crown atau mahkota. Ya, tahun 2020, apakah ini merupakan tahun memahkotai tatanan dunia baru? Saya kasih tanda tanya. Kenapa? Karena saya tidak akan menjawabnya bagi Anda. Anda harus mencari jawabannya sendiri. Hanya Tuhan yang tahu apakah tahun 2020 tahun dunia memahkotai dimulainya tatanan dunia yang baru, yang diarahkan kepada sistem pemerintahan antikris. Semua orang ketakutan dengan vaksin. Bahkan saya mau menakuti Anda lebih lagi kalau Anda sudah takut tentang vaksin. Bahwa diisukan vaksin yang diberikan itu bisa mengubahkan DNA seseorang yang tadinya dia orang percaya, tapi bagian otaknya bisa dihilangkan tentang kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga ya dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saya tidak bisa memverifikasi kebenaran tentang vaksin itu. Sudah ada beberapa orang yang nanya ke saya tidak bisa memberikan kepastiannya, dan saya tidak mau memberikan kepada Anda hoax
Ya, dan kemudian tentang ID 2020 atau tato digital, apakah itu the mark of the beast, apakah itu tanda sang binatang yang akan diinjeksikan, yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya di tangan kanan kita ataupun di dahi kita. Saya cuma berpikir betapa konyolnya seseorang yang mau divaksin di dahi. Saya cuma itu saja yang saya berpikir, dan kita harus ingat bahwa wahyu itu ada kronologisnya. Itu merupakan satu urutan peristiwa yang terjadi secara berurutan. Wahyu 13 itu adalah di pertengahan masa pemerintahan antikris. Sekarang antikris kita belum tahu siapa dia, belum dinyatakan. Dan di Wahyu pasal yang keempat, gereja sudah akan mengalami pengangkatan. Jadi pesan saya bagi Anda yang ketakutan tentang vaksin, jangan takut. Tuhan Yesus yang Anda sembah dan Anda layani sanggup untuk melindungi anak-anaknya. Sanggup untuk melepaskan kita daripada yang jahat. Haleluya. Kalau nanti seluruh dunia sudah harus dipaksakan untuk memakai tanda sang binatang, saya percaya pada detik itu juga gereja akan mengalami pengangkatan dalam sekejap mata. Haleluya. Karena itu tidak perlu takut. Dan setiap krisis yang mengancam, setiap krisis yang terjadi, kalau Anda belajar di Keluaran 12 ayat 12, Yoel 3 ayat 19, semuanya pasti menyerang ilah yang disembah oleh banyak orang. Kita tahu krisis ekonomi sedang mengancam diakibatkan pandemi daripada COVID-19. Dan kita tahu ilah daripada banyak orang, bangsa-bangsa di dunia, ilahnya adalah finansial dan bisnis. Dan tidak heran bahwa krisis ini menyerang ilah-ilah dunia. Ya, sistem finansial diserang, sistem bisnis. Karena itu jangan taruh pengharapan Anda kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, tetapi taruhlah pengharapan Anda hanya kepada Tuhan yang menjaga Anda, yang tidak pernah tertidur. Dialah penjaga Israel dan penjaga orang-orang yang percaya hanya kepada Dia. Haleluya. Dan ini merupakan tanda-tanda yang terjadi. Cashless society. Kita sedang diarahkan kepada satu masyarakat yang tidak lagi pakai tunai. Semuanya cashless. Air dan makanan menjadi penting. Karena itu Indonesia menjadi satu negara yang diperebutkan oleh banyak negara yang lain. Amerika punya banyak kepentingan di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Indonesia punya tanah yang subur, saudara. Ya, dan Indonesia diperebutkan. Yang terjadi hari-hari ini bukanlah perang fisik seringkali, tetapi yang terjadi adalah proxy war. Proxy war adalah peperangan yang terjadi, ya, baik melalui hal-hal di medsos ataupun hal-hal yang merupakan propaganda yang berusaha untuk memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Karena itu sangat penting untuk kita mendoakan Indonesia. Yang selanjutnya, tanda yang ke-6, kita lihat pengetahuan. Dan dari Daniel 12 ayat yang ke-4 kita tahu bahwa pengetahuan akan bertambah. Dari sejak zaman Kejadian sampai abad yang ke-19, orang masih memakai kuda sebagai alat transportasi. Kemudian cermin masih dipakai untuk berkomunikasi di antara puncak gunung. Ya, mereka memakai kode-kode dan lain sebagainya. Tetapi hari-hari ini kita lihat kemajuan teknologi, kemajuan daripada pengetahuan. Ya, sudah ada lagi namanya handphone, GPS, pesawat. Bukan hanya pesawat antar negara, tetapi pesawat luar angkasa dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita ada di penghujung zaman. Kemudian tanda yang ke-7, ini juga tanda yang seringkali menakutkan banyak orang. Ini berkaitan dengan tanda sang binatang tadi. Saya tidak punya waktu untuk satu persatu menjelaskan, tetapi di sesi sebelumnya saya sudah menyinggung tentang kita sedang diarahkan kepada one world government, satu pemerintahan tunggal atas dunia. Ya, seringkali diisukan apakah COVID-19 merupakan senjata biologis. Kita tidak tahu kebenarannya secara sepenuhnya. Kita tahu bahwa Yayasan Rockefeller ini satu keluarga yang sangat berpengaruh, dan dia seringkali dirujuk sebagai anggota daripada
orang-orang yang cukup powerful yang bisa mengendalikan perekonomian dunia. Yayasan Rockefeller pernah mengeluarkan satu statement bahwa perlu adanya krisis besar agar tatanan dunia baru dapat diterima. Apakah pandemi ini merupakan krisis yang dibuat, yang diskenariokan sehingga New World Order bisa diterima, bisa dimahkotai di tahun ini? Kita juga tidak tahu kebenarannya. Kemudian kita melihat integrasi teknologi dan manusia, ya, Daniel 2 ayat 33, ya, di akhir zaman besi dengan tanah liat itu sedang dicampurkan. Dan kita tahu tujuan dari semua itu adalah mengendalikan, mengontrol populasi. Ya, dengan adanya pakai masker 3M yang kita tahu kan, harus memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan akhirnya ada di rumah saja. Satu hari lah nanti akan ada mandat pengenaan tanda sang binatang. Kalau Anda mau bertransaksi, kalau Anda mau berjual beli. Jadi sebenarnya apa yang ditulis di Alkitab adalah bukan sesuatu fantasi, bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Justru kita menyimpulkan betapa mudahnya dunia dibuat bertekuk lutut hanya dalam waktu sekejap. Pertama kali muncul berita tentang COVID-19 itu di akhir Desember. Tidak lama, saudara, untuk Indonesia, bulan Maret seluruh Indonesia bertekuk lutut kepada pandemi COVID-19. Semua orang harus lockdown, semua orang harus mengikuti, ya, instruksi pemerintah dan apa yang harus dilakukan, tidak bebas beraktivitas. Betapa mudahnya dunia. Dan ini menunjukkan bahwa Alkitab kita bukan omong kosong, saudara. Alkitab kita sangat akurat, dan yang lebih luar biasa lagi, kejadian hari ini sudah diprediksikan ribuan tahun yang lalu. Itu yang membuat Alkitab menjadi sangat-sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, tanda yang ke-8, kita tahu penyebaran rasa takut. Ya, intimidasi itu sedang disebarkan. Karena itu jangan Anda menjadi bagian dari orang-orang yang suka menyebar ketakutan. Karena 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi memberikan kepada kita, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sound mind, akal sehat. Karena itu sebelum Anda meneruskan suatu pesan, pakailah akal sehat Anda. Apakah informasi yang Anda terima itu masuk akal, masuk logika, ataukah itu hanya buatan atau dusta atau hoak? Sebelum Anda menyebarkan rasa takut yang tidak seharusnya. Dan di sesi sebelumnya saya sudah berbicara sedikit tentang kita sedang diarahkan nanti sistem pemerintahan antikris supaya bisa berhasil. Maka sistem pemerintahannya adalah sistem komunisme, di mana pemerintah adalah Tuhan, kekristenan dan Alkitab akan disingkirkan. Dan di dalam sistem komunisme, maka pembunuhan massal bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Dan itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dan kita tahu apa yang akan terjadi di masa kesesakan besar. Ya, darah itu setinggi, ya, kekang daripada kuda. Darah yang ada, ya, bahkan dikatakan di sana di Israel, pembunuhan massal, pembunuhan besar-besaran. Nanti Anda baca di kitab Wahyu. Dan hari ini pun intimidasi dipakai sebagai senjata terhadap yang berbeda pendapat, yang berbeda kepercayaan. Ya, intimidasi dipakai. Ya, saya memakai tanda ini, saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi inilah fakta, inilah kenyataan yang ada di dunia kita hari-hari ini, yang menunjukkan betapa dekatnya kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan kita tahu bahwa kita di lockdown, ini pun ada kesejajarannya dengan Israel. Mereka diminta untuk di rumah saja mereka sebelum lepas daripada Mesir. Bisa saja Tuhan mau kita di rumah saja sebelum akhirnya Tuhan melepaskan kita dari dunia ini lewat pengangkatannya. Kita tidak tahu, saudara, pengangkatan tidak akan disaksikan oleh seluruh dunia, tetapi kedatangan Yesus kali yang kedua seluruh dunia akan menyaksikannya. Karena itu saya mau katakan sebagai penutup, pastikan
di dalam rumah Anda, karena Anda di rumah saja, pastikan ada anak domba itu di rumah Anda. Haleluya. Satu ayat yang saya akan tutup sesi malam hari ini, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Secara dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ini biar menjadi satu peringatan bagi kita, orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Yesus lewat pengangkatan bagi gereja Tuhan, supaya Anda dan saya semakin diteguhkan bahwa semua ini harus digenapi sebelum pada akhirnya Yesus Kristus akan mengangkat gerejanya dan dia kembali berurusan dengan umatnya Israel di masa kesesakan selama 7 tahun sebelum akhirnya dia datang kembali kali yang kedua dan menetapkan kerajaannya, pemerintahannya di bumi ini selama 1000 tahun di dalam kerajaan milenium. Saya berdoa biar Anda pendengar-pendengar yang setia, yang terus mau belajar firman Tuhan, saya berdoa Anda dan saya didapati taat dan setia, dan kita mengalami pengangkatan untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat kita di angkasa, untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Tuhan Yesus